warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah Is dalam pelajaran seni rupa. Nah, semoga teman-teman tetap ceria dan semangat selalu ya. Oke, baik teman-teman. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmu dan kecerdasanku. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, baik teman-teman, pasti teman-teman masih ingat ya pelajaran yang lalu. Ayo, teman-teman sudah tahu kan tentang garis ya? Ada garis, bentuk garis itu bermacam-macam ya. Ada garis horizontal dan ada garis vertikal ya. Itu berarti arahnya ada yang vertikal ataupun ada yang horizontal atau mendatar. Nah, kemudian ada garis lengkung ya. Garis lengkung juga bisa arahnya mendatar dan bisa arahnya vertikal ya. Nah, kalau rambut itu bergelombang ya, arahnya vertikal atau lurus ya teman-teman, berdiri ya. Rambut kita itu kan bentuknya bergelombang ya, ada yang bergelombang, ada yang lurus. Nah, karena dari atas ke bawah ya bentuknya berarti dia bergelombang vertikal. Nah, begitu juga ada garis zigzag ya. Ada yang mendatar atau zigzag horizontal dan ada zigzag yang vertikal. Nah, begitupun teman-teman ya. Bisa juga ada garis benteng ya. Kalau garis bentengnya kita buat tidur ataupun mendatar, berarti bentengnya arahnya horizontal. Kalau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, ya kita buatnya berdiri, berarti itu adalah arahnya vertikal. Nah, teman-teman juga sudah mengenal ya garis ulir atau garis ulir ini disebut apa ya teman-teman? Oke, spiral ya, dan juga ada garis apa lagi ya? Oke, roller coaster atau garis putar-putar ya. Jangan terbalik ya antara garis putar-putar dengan spiral ya teman-teman. Oke, dan teman-teman juga sudah tahu bentuk geometris dan non-geometris. Geometris itu ya contohnya seperti segitiga ya, lingkaran, kemudian segi empat juga bermacam-macam ya, dan segi lima dan lain sebagainya. Nah, adapun garis bentuk non geometris atau bentuk alam ya teman-teman, bentuk alam atau organik ya. Jadi non geometris itu bisa juga disebut bentuk alam atau non-geometris ya teman-teman, atau organik, yaitu bentuk-bentuk yang ada di alam. Contohnya teman-teman bisa lihat dedaunan ya, daun itu kan bentuknya bermacam-macam ya teman-teman. Indah kan? Wah, teman-teman coba ya lihat di sekitar teman-teman ya, di situ ada bentuk yang seperti love ya, dan macam-macam ya. Kemudian ada yang bentuk seperti tangan ya. Lihat daun pohon pepaya teman-teman ya. Nah, itu seperti tangan-tangan melambai. Ada daun yang banyak ya teman-teman, yang kecil-kecil dan banyak, kecil panjang dan banyak seperti daun kelapa ya teman-teman. Nah, kemudian ada lagi bentuknya yang bermacam-macam, yang bergerigi ya teman-teman. Nah, ataupun yang di pinggirnya itu seperti zigzag begitu ya, teman-teman bisa lihat. Coba teman-teman perhatikan sekitarnya ya, bentuk daun. Nah, perlihatkan ya, sama Ustazah ini saya menemukan daun ini ya. Indah bukan teman-teman ya? Coba teman-teman cetak ya, nanti itu prakteknya. Kita bisa lihat dedaunan, kemudian kita cat ya. Kita beri cat atau pewarna ya.
pewarna air atau cat air. Nah, kemudian kita tempelkan di kertas, maka akan membentuk daun. Bagus bukan? Nah, tetapi itu nanti prakteknya ya teman-teman. Nah, sekarang hari ini kita akan mengenal dulu ya pengetahuan dasar alat dan bahan. Alat kita untuk dalam membuat seni rupa itu apa saja ya teman-teman? Ya, di antaranya di sini pensil. Wah, pasti semua teman-teman tahu ya. Dan teman-teman mempunyai pensil. Nah, nanti teman-teman lihat nih. Di pensil yang termasuk apakah pensilnya teman-teman ya. Nah, di sini adalah yang pertengahan itu adalah HB. Nih, di sini HB ya teman-teman. HB itu maksudnya apa? Nah, di sini apa yang dimaksud B dan apa yang dimaksud H? B itu menginformasikan ketebalan, boldness ya. Jadi ini tebalnya ini kan sedang nih teman-teman nih. Tidak terlalu tebal dan tidak terlalu kecil sekali ya. Yang berarti kandungan grafitnya lebih banyak ya. Grafitnya lebih banyak ya. Grafit itu nih seperti begini nih yang hitam-hitamnya grafitnya ya. Kemudian H menginformasikan kekerasan komposisi leadnya yang berarti kandungan tanah liatnya lebih banyak. Jadi grafit itu ini berasal dari tanah liat, dibentuk dari tanah liat ya. Kalau tebal maka dia ada informasinya nih, ada berapa H dan ada berapa B ya. Ada berapa B-nya. Nah, berarti di sini menginformasikan ketebalan atau boldness yang berarti kandungan grafit atau tanah liatnya lebih banyak. Nah, kalau H ini berarti tebal atau tipisnya komposisi leadnya yang berarti kandungan tanah liatnya lebih banyak ya, lebih banyak atau tidak. Jadi di sini ada angkanya nanti ya teman-teman. Nah, ini yang HB-nya ini berarti di sini kalau HB berarti pensil memiliki kedua sifat keras dan tebal ya. Dia memiliki sifat keras dan ketebalannya ya sama teman-teman ya. Antara keras dan tebalnya itu seimbang. Jadi komposisi tanah liatnya itu seimbang dengan ketebalannya ya. Nah, pensil itu bisa kita hapus ya menggunakan penghapus. Kalau pulpen susah ya teman-teman. Hanya menggunakan misalkan tip X. Ada juga penghapus pulpen tetapi jadi tetap hitam-hitam teman-teman ya. Jadi tidak rapi. Nah, kemudian di sini setelah HB ya di sebelah kanan kita ya. Nah, di sebelah kanan kita ada 2H dan 6H. Kalau 2H berarti bertambah tebalnya sedikit ya teman-teman. Nah, kemudian 6H di sini ada, berarti 6H berarti dia tebal ya. H itu kan ketebalan, kekerasan teman-teman, afwan ya, kekerasannya nih. Kerasannya berarti dia lebih keras di grafitnya atau tanah liatnya ya. Nah, kemudian ada kan teman-teman kalau pensil ada yang cepat patah ya teman-teman. Diserut lagi, patah lagi. Nah, teman-teman harus baik-baik ya. Membeli pensil yang lebih bagus itu yang rata-rata ini adalah HB ya teman-teman. Nah, kemudian yang sebelah kiri kita ada 1B. 1B ini berarti nih ini adalah ketebalannya. Lihat teman-teman ya, ketebalannya tidak terlalu tebal. Nah, kemudian nanti terus jadi tebal teman-teman ya. Ketebalannya lebih lihat nih teman-teman nih. Bandingkan dengan HB nih ya teman-teman. Coba ini lebih tebal, lebih tebal lagi, lebih tebal lagi, tebal lagi, tebal lagi. Ini tebal 12B itu yang tebal sekali teman-teman ya. Lihat hasil tulisannya. Ada kan teman-teman pensil yang kalau kita tuliskan seperti tidak ada warna hitamnya. Nah, berarti di sini ya teman-teman. Nah, di sini lihat nih. Nah, sebelah kanan ini kan. Sebelah kanan di sini HB ya, hanya 2H. 2H itu berarti kekerasan komposisi leadnya. Jadi ketika dia kita goreskan itu
ketika digoreskan jadi hasilnya seperti ini. Beda kan dengan HB. Nih, lihat. Nanti kalau yang 6H yang kerasannya 6 ya, berarti di sini berarti dia hasilnya cuman kecil ya, 6H. Hasilnya cuman tipis begitu teman-teman ya. Seperti hanya tergores saja. Walaupun kita sudah tekan, tetapi tetap ya hasilnya seperti ini. Nih lihat ya. Jadi ini lebih tipis teman-teman ya hasilnya. Nah, kalau misalkan ada satu B-nya, dia kan berarti tidak tebal, tidak ada B-nya, tidak ada bold-nya, tidak ada ketebalannya. Jadi kan tipis, lebih tipis lagi nih, 6H. Nah, nanti yang di sini yang B berarti ada ketebalannya. Ketebalannya satu tingkat dari HB. Ya, teman-teman. Kemudian kalau 2B berarti satu tingkat dari 1B, lebih tebal lagi. Kemudian yang 3B satu tingkat lagi ketebalannya dari 2B sampai seterusnya. Nah, kalau yang 2B, 12B berarti lihat ketebalannya. Ya, teman-teman. Jadi, usahakan ya pensil ya teman-teman yang bagus itu ya yang HB. Teman-teman lihat. Di tiap pensil ada tulisan HB-nya atau 2B-nya ya teman-teman, ada yang 2B, ada yang HB. Nah, lebih bagusnya teman-teman ini adalah yang HB ini yang artinya yang rata-rata teman-teman ya. Dia tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis dan kekuatannya pun sedang ya. Kalau yang biasa-biasa nih ada pensil yang berwarna-warni ataupun pensil yang gambarnya bermacam-macam ya. Boleh teman-teman, tapi lihat di sini. HB atau bukan ya. Kalau HB itu lebih bagus, kalau 2B juga bagus ya teman-teman. Ini yang rata-rata nih. Nah, supaya pensilnya teman-teman tidak cepat rusak. Ustazah lihat lagi-lagi patah ya teman-teman. Kemudian diserut lagi, patah lagi. Ada yang begitu ya teman-teman, pensil yang begitu. Jadi akhirnya lama-lama habis ya. Dan juga teman-teman juga harus bisa menjaga nih pensil ya, selalu hilang. Kasihan bunda yang selalu membelikan pensil ya, setiap hari hilang. Jadi kalau habis pakai teman-teman ingat barang-barang saya di mana ya. Jadi jangan mengandalkan nanti ustazah yang kumpulkan. Nah, tidak begitu ya. Nah, banyak pensil yang tertinggal tetapi tidak tahu punya siapa. Nanti kalau misalkan ustazah tanya ini pensilnya siapa, tidak tahu ustazah. Jadi ustazah heran ya. Ada pensil tetapi kalau ada yang pensil di kelas atau yang ketinggalan, tetapi kalau ditanya ini pensilnya siapa, mereka ataupun kadang teman-teman menjawab tidak tahu ustazah. Jadi ustazah bingung ya teman-teman. Nah, jadi ingat ya, beli pensil yang standar saja yang HB ya. Nah, dan juga yang kekuatannya itu yang lumayan teman-teman ya, artinya yang rata-rata supaya tidak cepat patah ya. Nah, supaya kekerasannya itu yang HB itu adalah yang lumayan ya teman-teman. Atau boleh juga yang 2B nih ya teman-teman. Jadi tidak cepat patah dan juga ketebalannya lumayan. Kalau ini kan tipis sekali nih ya teman-teman. Ada pensil yang tipis sekali. Maksudnya tidak terang begitu teman-teman. Hitamnya itu tidak kentara. Nah, ustazah lihat teman, ada seperti sudah ditekan tetapi kok hasilnya seperti tidak kentara. Nah, jadi beli pensil yang begini teman-teman ya, yang HB atau yang 2B ya teman-teman. Nah, nanti lihat di tiap pensil itu di ujungnya ada tulisan. Nah, teman-teman nanti lihat ya. Nah, coba lihat pensilnya teman-teman, yang mana? Apa HB atau 2B atau 1B atau 2H? Nanti lihat ya. Oke, teman-teman, itu tentang pensil. Jadi di sini kita bacakan lagi. B menginformasikan ketebalan yang berarti kandungan grafitnya lebih banyak. H menginformasikan kekerasan komposisi leadnya. H itu kekerasannya ya, berarti kandungan tanah liatnya lebih banyak. Jadi ini dibuat dari tanah liat nih teman-teman ya. Angka di depan huruf memperlihatkan tingkat ketebalan atau kekerasan komposisi suatu pensil. Misalnya 2H akan lebih keras dari H atau HB. 2H akan lebih keras dari H atau HB. Atau 2B akan lebih lembut dan tebal dibandingkan B. 2B akan lebih lembut dan tebal dibandingkan 2B.
Kesalahan bekerja dengan pensil dapat dihapus. Nah, kalau HB berarti pensil memiliki kedua sifat keras dan tebal. Kesalahan bekerja dengan pensil dapat dihapus menggunakan penghapus ya. Nah, kemudian di sini ada pensil mekanik. Ada juga nih teman-teman yang membawa pensil ini. Ini tipis sekali ya di sini dan bisa dicopot kemudian dimasukkan lagi ya, teman-teman. Nah, caranya kita tekan ini, kita pencet, nah akan keluar hitam-hitamnya, tetapi tipis ya, teman-teman. Ini Ustazah rasa belum cocok buat teman-teman kelas 1 ya. Karena teman-teman kan menekannya agak keras ya. Nah, jadinya sering di sininya patah. Kemudian susah lagi memasukkannya teman-teman ya, karena dicopot lagi. Jadi ini tidak praktis untuk kelas 1 nih. Nah, kalau teman-teman beli ini berarti ada pasangannya nih yang ini. Pasangannya ini adalah grafitnya. Nih kecil sekali teman-teman, tipis ya grafitnya. Jadi kalau di sini habis ya teman-teman, teman-teman bisa isi lagi di sini ya dari grafit ini. Nih, ini biasanya dijual di toko ini kita beli sekaligus yang ini dan ini isinya ya. Insya Allah teman-teman tahu. Ada juga Ustazah lihat ya yang memakai ini, tetapi akhirnya cepat rusak ya di sini. Kalau teman-teman kan kalau menekan teman-teman masih keras kan, jadi kadang-kadang sering patah nih di sininya ya. Kemudian isi lagi, jadi belum tidak praktis ya untuk kelas 1. Lebih baiknya beli pensil yang begini ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman sudah oke ya dalam memakai pensil, misalkan menekannya tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek, nah baru boleh pakai ini ya. Jadi kelas 1 masih menggunakan pensil. Nah, usahakan pensil yang begini ya supaya teman-teman tidak cepat rusak ya pensilnya. Oke. Di sini pensil mekanik, ini namanya pensil mekanik ya, memiliki rongga selongsong yang dapat diisi dengan sebatang grafit murni. Ini ya, ini grafitnya nih. Ini grafitnya tipis ya, dan agak panjang sedikit. Besaran batang grafit atau lubang yang umumnya digunakan adalah 0,5 mm dan 0,7 mm ya. Kalau 0,5 mm berarti tipis, 0,7 agak tebal sedikit ya teman-teman. Nah, insya Allah teman-teman bisa ya mengerti akan berbagai macam pensil. Jadi kalau sebelum beli pensil, teman-teman lihat dulu ya HB-nya, bagaimana ketebalannya ya. Kemudian juga kekerasannya. Oke. Dan saya sarankan lebih baiknya yang tertulis HB atau 2B ya. Itu lebih umum teman-teman ya, daripada yang lain-lainnya. Oke, dan usahakan jangan yang rapuh nih teman-teman. Biasanya kayunya ini cepat rapuh ya. Jadi ketika diserut itu langsung hilang semua ataupun langsung rusak teman-teman. Kemudian diserut lagi, rusak lagi ya. Jadi usahakan kayunya juga ini yang begini batangnya itu yang tidak terlalu rapuh supaya awet. Dan juga ingat barang-barang teman-teman harus teman-teman jaga sendiri ya. Jangan mengharapkan orang lain yang menjaga barang teman-teman. Ataupun jangan mengharapkan ustazah yang akan menjaga barang teman-teman ya. Karena teman-teman sudah kelas 1 jadi harus mandiri ya dalam menjaga barang. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk pelajaran seni rupa tentang pengenalan pensil. Nanti akan datang kita akan mengenal tentang pewarna dan akan bermain warna. Tetapi nanti, oke. Terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.